Halo anak-anak, selamat pagi, namo buddhaya. Hari ini pelajaran bahasa Indonesia, feel free ya anak-anak, tidak ada tugas ya. Jadi anak-anak cukup memperhatikan video dan file yang Miss Mita lampirkan. Kita hari ini akan belajar pembahasan PS 28 dan PS 29 ya, yang anak-anak kerjakan pada hari Senin dan hari Selasa. Untuk yang pertama, kita akan bahas dulu PS 28, menyusun paragraf berdasarkan gambar ya. Sesuai perintahnya Miss Mita. Kemarin kan anak-anak sudah membuka file ya. Ada 3 gambar yang Miss Mita sediakan. Ada yang bermain pasir, lalu mencuci tangan, lalu makan ya. Nah, anak-anak diminta untuk membuat 3 paragraf berdasarkan 3 gambar ya. Nah, ini dia. Untuk PS28 ini sebenarnya tidak perlu dibahas ya anak-anak ya. Tapi Miss Mita hanya ingin menunjukkan bagaimana nih paragraf yang Miss Mita buat ya. Miss Mita yakin anak-anak semua sudah pandai ya membuat paragraf sendiri dengan bahasa sendiri ya. Jadi di sini contohnya Miss Mita bacakan ya. Nah, judulnya anak-anak mencuci tangan sebelum makan. Nah, untuk yang bagian tulisan warna merah, ini kalimat yang Miss Mita buat sendiri ya. Dan untuk yang kalimat warna hitam, tulisan warna hitam, ini memang sudah Miss Mita lampirkan sebelumnya di dalam soal ya. Yuk kita baca bersama ya. Mencuci tangan sebelum makan. Siti, Amel, dan Anis bermain pasir di pantai. Mereka membuat istana pasir bertingkat. Sesuai gambarnya ya anak-anak ya. Lalu, mereka bertiga sangat senang bisa bermain di pantai sepuasnya. Mereka terlihat gembira dari raut wajahnya. Semilir angin pantai dan deburan ombak membuat suasana pantai menjadi sejuk. Nah, ini untuk paragraf pertama, untuk gambar yang pertama ya. Anak-anak bisa berkreasi paragrafnya sesuai dengan bahasa anak-anak sendiri ya. Kita lanjut ke gambar kedua atau paragraf kedua. Ketika hari telah siang, mereka pulang ke rumah masing-masing. Ibu telah menyiapkan makan siang. Siti segera mencuci tangan karena ia merasa tangannya kotor setelah bermain pasir di pantai. Ia tahu bahwa mencuci tangan sebelum makan adalah kewajibannya. Mencuci tangan sebelum makan akan membersihkan tangan kita dari kotoran atau kuman. Makan jadi lebih nikmat tanpa kuman. Nah, untuk paragraf kedua sudah ya. Lanjut ke paragraf ketiga atau gambar ketiga. Siti makan siang bersama ayah dan ibu. Siti suka makan sayuran. Ibu selalu mengatakan jika sayuran itu mengandung banyak vitamin. Nah, ini lanjutannya ya. Salah satu contohnya adalah wortel. Wortel mengandung vitamin A yang bagus untuk kesehatan mata kita. Sawi putih menjaga kesehatan dan kekuatan tulang. Manfaat sayur sangat penting untuk tubuh kita. Maka dari itu, Siti suka makan sayur. Nah, begitu pembahasan untuk PS28 anak-anak ya. Sebenarnya ini menggunakan bahasa anak-anak sendiri ya. Jadi yang Miss Mita bacakan tadi itu adalah contohnya dari Miss Mita ya. Anak-anak tetap bisa menggunakan bahasa sendiri, tidak perlu persis dengan Miss Mita ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke pembahasan PS 29 ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, kita lanjut ya. Untuk PS 29 ini kita masuk ke KD 3.8 memahami isi dongeng ya. Anak-anak pasti Miss Mita yakin sudah baca semuanya ya dongengnya ya. Tidak mungkin menjawab soal tanpa membaca dongeng terlebih dahulu ya. Di sini judulnya Penggembala yang Jujur ya. Miss Mita tidak akan membacakan lagi dongengnya. Miss Mita yakin anak-anak sudah pada membaca ya. Di sini diceritakan intinya ada anak gembala ya yang sedang mengembalakan domba-dombanya, lalu ia menolong pemuda yang tersesat di dalam hutan
ya, begitu. Oke, kita lanjut langsung ke menjawab pertanyaannya ya. Kita akan bahas bersama anak-anak. Oke, di sini ada 5 soal ya. Pastikan anak-anak sudah menjawab menggunakan kalimat jawab ya anak-anak ya. Oke, lanjut nomor 1. Di mana biasanya sang penggembala membawa domba-dombanya? Jawabnya, sang penggembala biasanya membawa domba-dombanya ke sebuah padang rumput di dekat hutan ya. Jawabannya ini ya anak-anak ya. Kalau kata-katanya tidak sama sedikit boleh nggak Miss? Boleh, tidak harus sama persis ya. Yang penting jawabannya adalah ke sebuah padang rumput di dekat hutan ya. Jangan lupa menggunakan kalimat jawab. Lanjut nomor 2. Siapa yang mendatangi sang penggembala? Jawabnya adalah sang penggembala didatangi seorang pemuda yang ternyata adalah anak raja. Miss, kalau jawabannya hanya sang penggembala didatangi seorang pemuda boleh nggak? Boleh ya. Tidak perlu ditambahkan yang ternyata adalah anak raja, boleh ya, boleh juga. Lanjut ya. Nomor 3. Mengapa sang penggembala tidak mau melakukan perintah orang yang ditemuinya? Jawabannya adalah sang penggembala tidak mau melakukan perintah orang yang ditemuinya karena ia sedang menggembala dan menjaga domba-dombanya. Sudah pada bisa ya ini ya, sudah tahu jawabannya ya, pasti betul semua ya anak-anak ya. Begitu jawabannya. Sekarang lanjut ke nomor 4 ya. Apakah yang diberikan oleh sang penggembala kepada orang itu dan apakah balasannya? Yuk kita jawab. Sang penggembala memberikan roti dan air kepada pemuda itu. Dan balasan yang didapat sang penggembala dari orang itu adalah selembar uang kertas. Ya, begitu jawabannya. Sudah tertera jelas di dalam dongengnya ya anak-anak ya. Pasti anak-anak juga pada betul semua ya, Miss Mita yakin. Anak kelas 3 pada pinter-pinter. Lanjut yang terakhir, apa pendapatmu tentang sifat sang penggembala? Di sini jawabannya Miss Mita, berarti pendapatnya Miss Mita ini ya. Pendapat saya tentang sifat sang penggembala adalah ia anak yang baik, jujur, dan bertanggung jawab. Ia baik karena mau menolong pemuda itu, jujur dan bertanggung jawab karena ia sedang menggembala sehingga tidak bisa pergi ke kota untuk membelikan makanan pemuda tersebut. Tadi kan si pemuda minta tolong nih kepada anak gembala ya untuk pergi ke kota, tapi si anaknya nggak mau karena dia punya tanggung jawab untuk menjaga domba-dombanya. Begitu ya anak-anak ya. Nah, Miss Mita ada pesan nih di bawahnya. Anak-anak bisa pakai bahasa sendiri ya. Sifat baik sang penggembala boleh anak-anak tambahkan sendiri ya. Jadi jawabannya boleh lebih dari ini ya. Tapi di sini Miss Mita hanya cantumkan 3 sifat: baik, jujur, dan bertanggung jawab. Boleh ditambahkan sesuai pendapat anak-anak ya. Oke, sekian pembahasan PS 28 dan PS 29. Terima kasih anak-anak yang sudah membuka video ini. Dan terima kasih sudah mencocokkan sendiri ya. Anak-anak boleh komen di kolom chat. Misalnya, Kenzo, betul semua Miss, gitu. Boleh ya. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Dan bye-bye. Namo Buddhaya.